Let's go! Liga 1, welcome! Lego! Alhamdulillah ya Allah! Ya! Alhamdulillah! Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Tidak ada kata lain selain ucapan luar biasa kepada Garuda Yaksa FC. Tim berjuluk Spirit of Garuda ini mencatatkan sejarah di Liga Indonesia dengan promosi pertama kali ke Super League. Beberapa aktor ikut berkontribusi besar dalam keberhasilan ini. Salah satunya ada Andik Firmansyah yang menjadi sosok senior di klub. Selain itu, racikan Widodo Cahyono Putro juga berhasil membawa Garuda Yaksa tampil konsisten. Namun di balik semua itu, ada Prabowo Subianto yang dinilai sudah sukses menjalankan manuver yang belum pernah ada. Garuda Yaksa merupakan klub yang dibangun untuk pengembangan pemain muda. Dalam menjalankan kompetisi, klub memiliki sistem yang lebih maju dibanding tim lain yang di tanah air. Salah satunya penggunaan teknologi, yakni mencari pemain berbasis data. Selain itu, tim ini juga mengadaptasi sistem klub negara maju dari Jepang, Jerman, dan Spanyol. Mereka merupakan klub yang berhasil menjalin kerjasama dengan Aspire Academy. Pengembangan bakat asal Qatar ini menekan kontrak selama 5 tahun pada tahun 2024 yang lalu. Ambisi Prabowo sangat jelas. Dia ingin membangkitkan sepak bola Indonesia dan meningkatkan level timnas Indonesia. Akankah suatu saat proyek Garuda Yaksa akan memiliki dampak besar? Cetak Gol coba merangkum keberhasilan Garuda Yaksa promosi ke kasta teratas berkat Prabowo Subianto sebagai berikut. Kejutan besar Garuda Yaksa lolos ke kasta tertinggi. Garuda Yaksa FC berhasil menjadi salah satu tim kejutan di Liga Indonesia saat ini. Baru terbentuk pada tahun 2025 lalu. Spirit of Garuda sudah sukses promosi ke Super League 2026-2027. Wajar jika tim ini bisa superior lewat performa konsisten yang ditunjukkan di sepanjang musim. Kepastian tiket promosi didapat setelah menang atas Persikat dengan skor 3-1. Gol saat itu dicetak oleh Everton Nascimento, Deco Zaki, dan Christian Friedek. Kemenangan ini memastikan Garuda Yaksa unggul 1 poin dari pesaing terdekatnya yakni Adiaksa FC. Hasil ini tentunya sudah membuat kaget publik sepak bola Indonesia. Pasalnya Garuda Yaksa baru terbentuk sebagai tim profesional pada 4 Juni 2025 yang lalu. Saat itu tim yang diinisiasi Prabowo Subianto ini diresmikan pada Kongres PSSI mengambil lisensi PSKC Cimahi. Ada beberapa fakta unik dari tim ini yang harus kamu tahu. Awalnya, Garuda Yaksa sudah terbentuk sejak tahun 2023 yang lalu. Pak Prabowo berambisi untuk menciptakan bibit-bibit muda dengan membuat akademi. Lambat laun tim ini akhirnya berubah menjadi tim profesional yang ikut bersaing di kompetisi. Tujuannya jelas untuk proyek jangka panjang pembinaan pemain muda. Hebatnya lagi, Laskar Semangat Garuda memiliki sistem keuangan berbasis koperasi. Kamu nggak salah dengar. Nama Garuda Yaksa memang sebenarnya merupakan koperasi yang pernah dipimpin Prabowo Subianto. Spirit of Garuda sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai tim yang layak promosi sejak awal musim. Mereka datang ke Championship dengan bekal pemain bintang ternama. Salah satunya ada Andik Firmansyah yang memegang jabatan sebagai kapten kedua.
Kontribusi ex-timnas Indonesia ini juga bukan kaleng-kaleng di musim ini. Pemain kelahiran Jember ini menjelma sebagai aktor penyerangan dengan 2 gol dan 13 assist. Dirinya jarang tergantikan dalam taktik pressing ketat yang dijalankan Widodo Cahyono Putro. Selain Andi, klub ex-PSKC Cimahi ini juga diperkuat beberapa bintang lokal ternama. Ada Sidik Saimima, Asep Berlian, Komang Tri, hingga Feby Eka. Pengalaman mereka di kasta teratas membuat tim ini memiliki mental kuat untuk meraih juara. Barisan pemain asing juga nggak kalah gahar demi mencapai ambisi tertinggi. 3 sosok sentral legion asing yang dimaksud ada Vitas Gaspuitis, Christian Fredrik, dan Everton Nascimento. Nama terakhir menjadi pemain yang paling berdampak di musim ini. Everton menjadi momok menakutkan di Championship dengan catatan 13 gol dan 3 assist. Berbekal pengalaman yang hebat bersama Bali United dan PSM Makassar. Gak sulit bagi Everton untuk menunjukkan kapasitas hebatnya di kasta kedua. Pemain asal Brasil ini mengaku sangat bangga bisa berkontribusi besar bersama timnya. Mari kita dengarkan komentar sang bomber setelah berhasil membawa Garuda Yaksa promosi. Selamat sore semua. First, I want to say thanks God, thanks for management, coach. We together put the Garuda in Liga Status for next season. About the game today, it's a hard game, how we expect. We score 1 goal early. After we think we have the game on control, but they score, so I can see many players under pressure a little bit. But after we coach talk some players inside the game. See, let's play, let's put the ball down because we can win. And we scored the second goal and the third goal. I'm very happy to be part of Garuda this season. And we reach our target is to put the Garuda in Liga Status next season. Dari omongan Everton tadi, pemain bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan tim. Ada ahli strategi yang sukses membangun taktik dan semangat tim menjadi berapi-api. Sosok di belakang layar ini dipegang oleh pelatih berpengalaman, yakni Widodo Cahyono Putro. Legenda timnas ini memang memiliki rekor gemilang saat menukangi tim Liga 2. Pelatih 55 tahun ini resmi memegang gelar sebagai pelatih spesialis promosi. Pasalnya Garuda Yaksa merupakan tim ketiga yang berhasil dibawa terbang ke kasta teratas. Pada tahun 2025 lalu, Widodo juga sukses menorehkan prestasi yang sama bersama Persijap. Selain itu, Persita Tangerang menjadi nama lain yang dibawa promosi di tahun 2019. Sang pelatih sangat bersyukur bisa mengulang prestasi yang sama di tahun ini. Menurutnya, capaian yang didapat merupakan hasil dari kerja keras panjang yang dilakukan oleh manajemen dan tim pelatih. Terima kasih kepada pemain yang telah bekerja keras, manajemen yang selalu mendukung, dan supporter. Capaian hari ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Mulai dari manajemen, pemain, hingga tim pelatih, tuturnya. Awal kesuksesan proyek Prabowo untuk Timnas Indonesia. Keberhasilan promosi ke Indonesia Super League memang jadi salah satu prestasi membanggakan bagi Garuda Yaksa FC. Namun ini ternyata baru satu dari sekian langkah besar yang ingin dicapai tim. Prabowo Subianto memiliki beberapa ambisi besar saat memutuskan membangun tim ini. Sang presiden bermimpi untuk melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Pak Prabowo merasa yakin kalau suatu saat skuad Garuda bisa bertanding di panggung dunia. Menurutnya, Indonesia nggak kalah kuat dari beberapa tim Afrika yang sudah mencicipi panggung 4 tahunan tersebut. Kita lihat betapa tulusnya sang presiden berkeinginan untuk melihat timnas berjaya. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Dari keinginan besar inilah muncul Garuda Yaksa yang memiliki beberapa misi yang jelas.
Pak Prabowo mempunyai perhatian yang sangat besar pada pembangunan sumber daya manusia. Artinya klub ini bukan sekedar proyek figur tetapi bagian dari pendekatan yang lebih sistematis terhadap pembangunan sepak bola. Jika selama ini banyak klub bergerak dengan logika jangka pendek, maka proyek seperti ini mencoba mengubah paradigma tersebut. Berbeda dari klub profesional yang fokus pada kompetisi, ada 3 pilar utama yang menjadi fondasi dari klub ini. Pertama, ada pengembangan usia muda yang berfokus mencari talenta. Pendekatan yang dilakukan yakni mencari bibit dari pelosok daerah, sistem pelatihan berjenjang, dan pelatihan mental secara fisik. Ini menjadi salah satu yang terpenting karena masalah sepak bola Indonesia saat ini terletak pada pengembangan yang kurang konsisten. Kedua, Garuda Yaksa memilih untuk melakukan pendekatan modern yang berbasis data. Analisis performa pemain, metode latihan berbasis statistik, dan pengukuran pengembangan individu. 3 metode ini menjadi fondasi klub untuk membangun tim secara serius. Hal ini dilakukan demi tercapainya visi jangka panjang yang sudah dicanangkan oleh klub. Fokus utama adalah membangun generasi masa depan dengan para pemain muda. Kemudian Garuda Yaksa juga ingin menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan. Ambisi ini hampir sama sekali nggak dimiliki oleh tim-tim yang ada di Indonesia. Bahkan rencana gila ini bukan hanya sekedar omong kosong dari Prabowo Subianto. Dia sudah membuktikan dengan menggandeng salah satu akademi ternama di dunia. Spirit of Garuda diketahui resmi menjalin kerjasama dengan Aspire Academy pada tahun 2024 yang lalu. Pembinaan muda asal Qatar ini menekan kontrak dengan Garuda Yaksa dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuannya jelas, Prabowo ingin menempa mental para pemain sejak usia dini. Kami ingin mengembangkan suatu akademi sepak bola yang ditujukan khusus untuk pembinaan pemain-pemain muda. Jadi itu sasaran kami. Terutama untuk U17, bahkan nanti U13, U14, dan U15. Karena jikalau di bawah U13, setelah 5 tahun pembinaan sudah siap di tingkat nasional, kata pendiri Garuda Yaksa Football Academy Prabowo Subianto. Selama ini para pemain belia sangat kesulitan untuk mengembangkan potensinya. Tanah air tidak memiliki kompetisi junior yang dimulai di bawah umur 13 tahun. Kompetisi resmi dari PSSI saja hanya dilakukan dari kelompok umur 16 tahun. Padahal negara maju sepak bola sudah memiliki kompetisi sejak umur 8 tahun. Negara-negara yang dimaksud ada Inggris, Belanda, Spanyol, hingga Prancis. Maka dari itu 4 negara ini tidak pernah sekalipun kekurangan talenta-talenta berbakat. Pengembangan yang sudah dilakukan sejak jauh hari pasti akan membuahkan hasil yang besar. Mungkin ini menjadi salah satu manuver besar yang dilakukan oleh Prabowo. Sang presiden berhasil melakukan gebrakan yang belum pernah dilakukan oleh satupun klub di Indonesia. Jadi sangat wajar jika saat ini Garuda Yaksa menjelma jadi salah satu ancaman bagi klub besar Super League musim depan. Nggak hanya itu saja, dengan rancangan visi yang berjalan konsisten, Spirit of Garuda mungkin akan menjadi tim raksasa yang memiliki sistem yang solid di masa depan. Demi mewujudkan hal itu, Prabowo tentunya harus mempercayakan otak klub pada sosok penting. Disinilah kita bisa melihat kecerdasan sang presiden dalam menunjuk orang kepercayaan. Orang yang dimaksud ada Indra Syafri yang memiliki pengalaman besar dalam mengorbitkan pemain muda. Ex-pelatih timnas ini menjabat sebagai wakil ketua klub sekaligus direktur teknik. Pelatih 63 tahun ini merupakan orang yang ditugaskan mencari bibit di seluruh pelosok negeri. Rekam jejaknya nggak usah diragukan lagi, beberapa nama besar berhasil dia telurkan. Sebut saja yang paling kita ingat ada Egy Maulana Fikri yang saat ini masih konsisten menembus tim nasional. Harapannya pemain-pemain seperti Egy bakal bermunculan di Garuda Yaksa. Beberapa hasil scouting coach Indra sebenarnya sudah terlihat di Spirit of Garuda musim ini. Ada beberapa pemain yang menonjol di bawah asuhan Widodo Cahyono Putro. Ada nama seperti Deko Zaki,
Alvin Kelilau, hingga Raihan Utama. Alvin yang berposisi sebagai bek sayap mampu mengumpulkan 4 assist dan 1 gol dari 21 penampilan. Kemudian Deko dan Raihan juga sukses melesakkan beberapa gol di musim ini. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain deh rompi dari brand QWERTY Life. Cek linknya di bawah ini. Pembinaan berkat fasilitas mewah sang presiden. Agar visi dan misi bisa berjalan lancar, artinya harus berani keluar modal besar. Prabowo Subianto terbukti nggak pernah main-main dalam menjalankan sesuatu hal yang besar. Ini juga yang dilakukan saat memutuskan membangun Garuda Yaksa. Klub ini memiliki beberapa fasilitas mewah yang memanjakan para pemain. Sebelum membangun akademi, Prabowo juga sudah lebih dulu meresmikan Garuda Yaksa Training Center. Awal mulai terbentuk Football Camp ini ditujukan untuk kompetisi usia muda pada tahun 2022. Saat itu sang presiden membuat kompetisi usia muda yang bertajuk Piala Prabowo. Hebatnya lagi Garuda Yaksa Training Center memiliki beberapa fasilitas mewah. Camp ini terdiri dari 7 lapangan latihan indoor dan outdoor yang dilengkapi beberapa fasilitas modern, mulai dari asrama, pusat kebugaran berbasis sports science, hingga ruang medis. Memang saat ini Garuda Yaksa masih menggunakan Stadion Pakansari sebagai tandang. Namun di masa depan bukan tidak mungkin klub ini akan memiliki stadion sendiri. Dengan sokongan dana besar dari Prabowo, keuangan diprediksi akan terus sehat. Fasilitas dan sistem yang terkoordinasi dengan baik merupakan aturan yang sudah ditentukan sejak awal. Garuda Yaksa sendiri dibuat dengan mengadaptasi sistem sepak bola luar negeri. Mereka mencontoh beberapa negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Spanyol. Fokusnya ditujukan untuk pengembangan usia muda yang berintegrasi langsung ke liga. Nantinya perkembangan Garuda Yaksa diharapkan menular ke klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Pengarahannya memang jelas untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Akan tetapi misi kesuksesan tersebut diprediksi masih berlangsung dengan sangat panjang. Alasannya Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki sistem yang mendukung. Di sisi lain, jika terus berjalan positif, para pemain juga akan kecipratan rezeki. Seandainya Garuda Yaksa terus mendapatkan hasil besar, bonus tentunya akan terus datang. Satu target yang paling dekat adalah mengambil gelar championship. Gelar juara bakal membuat nama klub tercatat di dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Kensiix. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesuksesan Garuda Yaksa FC promosi ke kasta teratas musim depan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Spirit of Garuda bakal menjadi tim yang tak tertandingi lewat proyek hebatnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.